Temukan rencana SpaceX untuk mencapai Mars, mulai dari perjalanan hingga pembangunan koloni lengkap. Ikuti saya dalam cerita ini. Halo teman-teman Insane Curiosity, video ini diproduksi bekerja sama dengan Vintage Films, tim seniman yang membuat konten luar biasa. Lihat cuplikan dari salah satu proyek terbaru mereka dan kunjungi tautan di deskripsi untuk mengetahui lebih lanjut dan kagum dengan kemampuan mereka. SpaceX adalah salah satu dari berbagai organisasi antariksa yang saat ini berusaha untuk membawa manusia dari bumi ke Mars dengan tujuan tidak hanya berkunjung, tetapi juga mengkoloni planet merah itu. Mereka menyajikan rencana rinci untuk misi ini, namun muncul keraguan alami seperti bagaimana kita akan mencapai Mars? Itu pertanyaan utamanya. Setuju? Jika perjalanan ke Mars mudah, kita pasti sudah melakukannya sampai sekarang. Sebenarnya ini adalah tantangan yang signifikan, bahkan pada hari-hari terbaik. Meskipun secara teknis mereka adalah tetangga, jarak antara bumi dan Mars bervariasi antara 225 dan 401 juta kilometer, tergantung pada posisi orbit mereka terhadap matahari, karena mereka bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan memiliki jarak yang besar di antara mereka. Jika kita menganggap jarak dari Mars dalam mil, kita menyadari bahwa perjalanan ke matahari 2,5 kali lebih mudah daripada pergi ke Mars. Dibandingkan dengan perjalanan ke bulan, jaraknya 956 kali lebih jauh, yang signifikan jauh. Dengan teknologi saat ini, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun, tergantung pada ukuran pesawat, jumlah penumpang, berat, dan faktor lainnya. Jika Anda penggemar film, Anda mungkin ingat dengan The Martian, di mana seorang astronot ditinggalkan di planet itu dan rekan-rekannya harus kembali untuk menjemputnya. Penyelamatan ini membutuhkan waktu yang lama dan pesawat luar angkasa dirancang khusus untuk misi ini. Sampai saat ini, eksplorasi Mars oleh manusia terbatas pada pesawat penjelajah, satelit, dan rover. Namun, kenyataan ini sedang berubah dengan cepat. SpaceX sedang bersiap untuk mengkolonialisasi Mars, mengirimkan kapal pesiar melalui roket Falcon mereka. Peluncuran kapal pertama ini dijadwalkan pada tahun 2022. Setelah mendarat, gelombang pertama pemukim akan dikirim pada tahun 2024. Kapal kargo akan membawa makanan, pasokan energi, peralatan pertambangan, dan konstruksi untuk mempercepat proses pendaratan dan pendirian basis pertama di Mars. Setelah astronot keluar dari pesawat luar angkasa dan memastikan semuanya dalam keadaan baik, mereka dapat segera memulai perakitan. Saat ini adalah tahun 2020, yang berarti teknologi dapat maju, memungkinkan kedatangan yang lebih cepat ke Mars, dan konfigurasi lahan yang lebih cepat. Sorotannya di sini adalah bahwa BFR menawarkan peluang terbaik untuk mencapai Mars dengan awak dalam waktu yang singkat. Begitu prestasi ini dicapai, kolonisasi akan dimulai. Selain menyelesaikan masalah pendaratan di Mars, timbul pertanyaan, di mana kita akan mendarat di planet merah? Mendarat di posisi strategis yang bisa mendukung kehidupan para penduduk koloni itu penting. Jika kita menempatkan situasi ini dalam perspektif, jika kita mencoba mengkolonisasi bumi, kita tidak akan mendarat di padang pasir atau di tengah lautan, bukan? Demikian juga Mars, meskipun terlihat sebagai gumpalan batu yang sederhana, tidak sesederhana itu. Ada lokasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan untuk mendarat. Para peneliti menyimpulkan bahwa pilihan terbaik untuk semua orang adalah mendarat di dekat salah satu kutub planet ini. Meskipun cuaca dingin di kutub, ini adalah lokasi ideal untuk mendarat. Di dekat kutub terdapat cadangan es yang tidak tersentuh selama ribuan tahun, jika tidak lebih, karena air sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Pada planet seperti Mars, yang tidak memiliki lautan, cadangan es ini sangat penting. Dengan memecahkannya, mengekstrak airnya dan mengubahnya menjadi cair, kita bisa mengatasi hambatan besar untuk kolonisasi dalam waktu singkat. Ini akan membantu mengurangi beban pasokan makanan dan minuman bagi para kolonis. Lokasi sangat penting, tetapi hanyalah salah satu dari banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam eksplorasi Mars, silakan nilai video ini dengan like atau dislike agar kami dapat menerima umpan balik dan meningkatkan pekerjaan kami. Jangan lupa berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video mingguan kami. Mars dan Bumi berbeda dalam banyak hal, dengan atmosfera menjadi perbedaan utama antara kedua planet tersebut. Mars khususnya memiliki atmosfera yang jauh lebih tipis daripada Bumi, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap radiasi matahari dan luar angkasa.
yang biasanya diberikan oleh bumi. Selain itu, karena atmosfer tidak dapat menahan hal-hal di luar, itu berarti bahwa dengan cara yang sama, hal-hal tidak terperangkap di dalam, termasuk gas-gas penting untuk pernafasan di planet ini. Oleh karena itu, ketika kita mendirikan sebuah koloni di Mars, kita tidak akan bisa sekadar bernapas. Akan sangat penting bagi kita untuk memiliki sebuah struktur yang tidak hanya memungkinkan kita bernapas, tetapi juga melindungi kita dari efek-efek keras lingkungan Marikh yang memastikan kelangsungan hidup kita tanpa bergantung pada pakaian antariksa. SpaceX juga sedang bekerja pada tujuan itu. Rencananya adalah untuk membangun pangkalan yang unik dan besar untuk memulai proses kolonisasi. Pangkalan akan memiliki ketinggian 41 kaki, lebar 16 kaki, dan akan dilengkapi dengan 3 pintu udara yang berbeda, memungkinkan para kolonis bergerak dari dalam keluar dengan variasi tekanan atmosferis yang minimal. Dikatakan bahwa tim kolonis asli akan terdiri dari sekitar 6 orang yang sesuai untuk percobaan pertama bertahan hidup di Mars. Tentu saja tidak mungkin memulai dengan sebuah kota besar. Jika pendekatan ini terbukti berhasil dan tidak ada masalah besar dengan dasar terkait tekanan atmosfer, evolusi, umur panjang, dan aspek lainnya, lebih banyak basis bisa dikirim. Basis-basis ini bisa dihubungkan dengan pipa tekanan, dalam konsep yang mirip dengan yang disajikan dalam beberapa program dan film fiksi ilmiah. Sebuah koloni luar angkasa yang luas akan dibudidayakan secara lambat, namun progresif. Aspek yang sering terlupakan dalam pertimbangan kolonisasi Mars adalah energi yang dibutuhkan untuk mendukung segalanya. Kemungkinan kolonis memiliki peralatan yang mampu bertahan selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, dan bahwa kapal pengiriman persediaan dapat membawa item tambahan seperti baterai. Juga penting untuk mempersiapkan diri dalam situasi yang sulit. Dan jika generator utama mengalami kerusakan yang tidak terduga, dan jika sesuatu dari luar angkasa mempengaruhi sistem baterai. Dalam hal ini, SpaceX berencana meluncurkan koloni dengan berbagai reaktor dan generator sebagai solusi. Beberapa akan digunakan untuk menyuplai energi ke stasiun sendiri, sementara yang lain akan digunakan untuk menguji pembangkitan energi dari bahan-bahan alami yang tersedia di Mars, seperti thorium. Pertambangan thorium bisa dilakukan dengan peralatan yang dibawa ke planet tersebut untuk mensuplai stasiun. Percaya atau tidak, ini sebenarnya merupakan elemen yang sangat penting dalam penjajahan suatu area yang sejati. Sangat mudah untuk tiba di lokasi baru dan membawa bersama segala yang dianggap penting untuk bertahan hidup. Tetapi untuk benar-benar hidup di sana, sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam dan elemen lokal yang tersedia. Dengan demikian, tidak hanya sekadar tinggal di tempat tersebut, tetapi hidup sepenuhnya. Dan jika kita dapat menemukan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya alam Mars untuk mendukung koloni, kita akan memiliki kapal ruang angkasa dan banyak lagi yang tersedia. Hal ini bisa menghasilkan kemajuan signifikan ketika berbicara tentang misi masa depan ke planet ini. Tunggu, kembali ke Mars? Apa yang kamu maksud? Suku 9. Sungguh, bingung? Mungkin terlihat aneh mencoba mengkolonisasi Mars dan kemudian meninggalkannya, bukan? Ingatlah bahwa kolonisasi adalah tujuan jangka panjang dan lebih baik menghindari pertumbuhan yang terlalu cepat. Lihatlah contoh kolonisasi Amerika Serikat, yang tidak dimulai dengan gerakan besar penduduk, tetapi dengan kelompok kecil tiba dengan beberapa kapal. Percobaan koloni pertama tidak berhasil, tetapi yang lain berhasil menyampaikan pesan bahwa menarik lebih banyak orang layak dilakukan. Dengan 13 koloni disepakati, sisanya adalah sejarah. Mengenai Mars, situasinya serupa, namun dengan jarak yang jauh lebih besar. Membangun dasar pertama sangat penting untuk memfasilitasi pemukiman di tingkat yang paling dasar. Untuk memeriksa pasokan air, menguji fungsi generator, memastikan ruang hunian berfungsi dengan baik, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar mereka tinggal di Mars selama sekitar 9 bulan, kemudian kembali ke pesawat ruang angkasa mereka dan kembali ke bumi. Ini akan menjadi misi pergi-pergi pertama ke Mars dalam sejarah, mewakili tonggak penting bagi umat manusia, dan potensialnya sebagai pelopor beberapa ekspedisi besar lainnya yang berhasil. Setelah kembali ke bumi, serangkaian penelitian dan uji coba akan dimulai. Para penduduk Mars saat ini adalah satu-satunya bukti nyata kehidupan di planet merah. Oleh karena itu, mereka akan menjalani evaluasi untuk memeriksa reaksi terhadap kepulangan, kondisi kesehatan, dan kemungkinan penyakit yang diderita. Semua data ini akan sangat penting untuk misi berikutnya ke Mars.
di mana Elon Musk berencana pergi lebih jauh. Sampai saat itu, diharapkan pemerintah bumi juga memberikan lebih banyak bantuan. Namun sebagai sesuatu yang masih bertahun-tahun ke depan, tidak mungkin untuk sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi saat ini di dunia adalah buktinya. Dalam hal ini, tujuan misi kedua akan membantu bukan hanya dalam perluasan koloni, tetapi juga dalam meningkatkan potensinya dengan menyediakan lebih banyak bahan dan peralatan kerja, dengan tujuan untuk benar-benar mendirikan koloni yang langgeng di Mars. Salah satu strategi yang direncanakan oleh Elon Musk dan perusahaannya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui derek luar angkasa. Dia bermaksud mengembangkan derek yang mampu pergi ke luar angkasa, mengambil peralatan dari pesawat luar angkasa di orbit, dan membawanya kembali ke pangkalan penelitian agar para kolonis dapat menggunakannya, memungkinkan perjalanan yang lebih cepat. Pekerjaan yang lebih sedikit bagi para kolonial, yang akan memungkinkan pengangkutan material yang lebih berat dengan aman. Selain itu, derek akan dapat digunakan kembali untuk jangka waktu yang lama, menjaga nilainya. Dengan dimulainya pekerjaan di koloni, SpaceX dan lembaga antariksa lainnya akan bekerja sama untuk mengirimkan persediaan, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun koloni luar angkasa pertama kita. Dengan waktu, usaha, dan dedikasi yang diperlukan, kita akan mencapai tujuan kita. Setiap bulan yang kita habiskan di Mars, kita akan memperluas peluang kita dengan cara yang menarik. NASA, misalnya, sedang mengerjakan kendaraan yang akan memungkinkan astronot untuk menjelajahi berbagai aspek dari tanah Mars, seperti lokasi pendaratan baru atau daerah dengan potensi mineral yang besar. Hal ini akan menjadi vital untuk masa depan koloni, dan tidak boleh mengabaikan pangan. Meskipun ada ketersediaan ransum dan persediaan dalam ekspedisi pertama, tujuannya adalah untuk mendirikan metode pertanian di Mars. Diharapkan bahwa pemasangan rumah kaca akan disertakan dalam salah satu misi awal untuk membantu para ilmuwan dalam bereksperimen dengan pertanian tanaman secara alami di Mars. Kapan orang-orang biasa akan diizinkan pergi ke Mars untuk tinggal di sana? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit yang bahkan Elon Musk pun tidak bisa menjawab dengan pasti. Hal ini karena banyak elemen yang harus terjadi secara positif, baik dalam skala besar maupun detailnya, agar memungkinkan orang-orang memilih untuk tinggal di Mars dan memulai kehidupan baru. Pertimbangkan segala sesuatu yang telah dikatakan sampai saat ini. Ke depan, kapal-kapal kargo yang dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2022 harus memastikan perjalanan yang aman ke Mars dan memiliki umur panjang. Setelah itu, kelompok pertama kolonis diharapkan tiba di Mars dengan selamat, mendirikan basis mereka, kembali ke bumi setelah 9 bulan untuk diuji, antara tahap lainnya. Oleh karena itu, kami perkirakan akan sekitar akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Dan kita masih jauh dari koloni yang sepenuhnya mapan. Tidak jelas berapa lama dibutuhkan untuk membangun, memasok, dan menjamin pasokan yang cukup untuk koloni di Mars dapat bertahan mandiri. Proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, jika tidak berdekade, dan jelas akan melibatkan biaya miliaran dolar. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk memprediksi kapan akan mungkin untuk mendirikan diri di Mars, karena kita masih belum yakin kapan kesempatan itu akan muncul. Dalam hal ini, kedekatan SpaceX dengan Mars setiap hari, dan kemungkinan kita mendekati penemuan besar yang bisa mempercepat perjalanan kita ke planet merah, sangat menggairahkan, mengilhami kita untuk bermimpi tentang masa depan, di mana umat manusia bepergian di antara bintang-bintang dan mengkoloni semua dunia yang mungkin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Apa pendapat Anda tentang rencana SpaceX untuk pergi dan mengkoloni Mars? Apakah Anda anggap itu sebagai strategi yang layak? Menurut Anda, apa elemen yang penting untuk mendirikan koloni yang makmur di Mars? Bagikan ide Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan, memberikan like, atau dislike pada video.